Salam anti korupsi. Ibu Albertina Ho, anggota Dewan Pengawas KPK, dilaporkan oleh Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, ke Dewas sendiri terkait dengan dugaan melakukan pelanggaran etik terkait dengan kinerjanya. Dalam prosesnya berkoordinasi meminta dan menggunakan data PPATK yang tentu saja bagi saya itu sebuah hal yang mengada-ngada, karena Albertina Ho sedang melaksanakan tugas dan kemudian juga mendapatkan amanah gitu kan dari dewas yang lain untuk koordinasi. Jadi itu adalah pekerjaan. Kenapa harus dilaporkan? Apalagi terkait dengan kita tahu adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa di KPK yang coba untuk dewas investigasi apakah benar laporan tersebut atau tidak. Ya tentu saja untuk membuktikan benar atau tidak terkait dugaannya waktu itu jaksa diduga 3 miliar gitu kan menerimanya gitu dari saksi gitu ya, itu benar atau tidak, kan seperti itu ya. Kalau bisa jadi benar bisa juga tidak, dan data PPATK kan penting karena dewas kan tidak punya wewenang untuk menelusuri aliran transaksi keuangan PPATK yang bisa. Dan ternyata PPATK pun mengatakan tidak masalah berkoordinasi dengan dewas, bahkan memberikan transaksinya. Jadi apa yang dipermasalahkan? Dan saya pikir dewas pun juga harusnya sepakat bukan dalam artian membela Ibu Albertina Ho, tapi memang Ibu Albertina Ho tidak bersalah karena memang dia melaksanakan kerjanya, kecuali kalau Nurul Gufron melaporkan adanya etik terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dengan standar etik ataupun moral di KPK, atau bahkan diduga misalnya korup, nah itu baru kita akan ini. Tapi kalau melihat laporannya yang ada di media massa hanya terkait dengan koordinasi dengan PPATK, saya pikir itu suatu hal yang mengada-ngada. Apalagi kita tahu bahwa Nurul Gufron tanggal 2 Mei nanti akan disidang etik. Jadi ini adalah upaya untuk menyelamatkan diri dan sebagai berjening agar nantinya ketika sudah melaporkan juga tentu dia akan berharap bahwa ada posisi tawar sehingga hukumannya tentu ringan gitu kan kalau nanti dinyatakan bersalah etik. Dan termasuk juga dia melakukan gugatan ke PT UN. Ini juga menurut saya logika hukumnya emang kalau menggugat bisa tapi kan ngapain gitu kan, gugat terkait dengan kadaluarsa istilahnya etik di KPK 1 tahun, baik itu perbuatan materi maupun pelaporannya. Jadi padahal kasus etik itu kan sama kayak kasus korupsi kan nggak setahun 2 tahun ketahuannya. Kalau misalnya nanti dia menang 1 tahun, yang terjadi adalah pada bersorak itu pelanggar etik, baik itu pimpinan maupun pegawai KPK. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan pelanggaran etik, dari pelanggaran etik bisa jadi pidana sebenarnya atau korupsi, bahkan itu mereka bisa berpesta pora dan berharap bahwa kasus yang sekarang mereka lakukan bisa mereka bisa dianggap kadaluarsa kalau sudah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini mereka berdoa ketika melakukan pelanggaran etik gitu kan, supaya tidak ketahuan sebelum 1 tahun. Ini kan lucu, dan saya pikir nggak ada lah aturan etik itu di instansi manapun, bahkan di Dewas KPK pun tentu tidak ada gitu kan etik 1 tahun. Makanya yang paling penting adalah jangan melanggar etik seperti itu kalau memang tidak mau ketahuan, karena kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Demikian, salam anti korupsi.